Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Luciana. Hari ini saya akan melakukan pemasangan tampon kepada Ibu. Pemasangan tampon ini akan membuat Ibu merasa tidak nyaman. Nanti waktu saya akan memasang tampon, Ibu tetap bernafas tetapi melalui mulut. Cara memasang lampu kepala. Lampu kepala ini lingkarannya disesuaikan dengan kepala pemeriksa. Kemudian dipasang. Kemudian lampu diarahkan ke tangan untuk lihat apakah bentuknya bulat atau enggak. Lampu difokuskan dengan cara menaruh tangan di sejauh kira-kira 30 cm dan dilihat hasil cahayanya harus bulat. Kemudian cara melakukan pemasangan tampon, pertama kalau misalnya perdarahannya tidak banyak atau sedikit, boleh dilakukan penekanan di daerah vestibulum ke arah septum seperti ini selama 5-10 menit. Pasien disuruh menunduk. Setelah itu, setelah 5-10 menit, dilihat apakah masih ada perdarahan dengan cara memasukkan spekulum hidung di tempat yang di sisi hidung yang berdarah. Kemudian dinilai apakah perdarahan sudah berhenti atau belum. Bila perdarahan sudah berhenti, bisa kita lakukan kaustik di daerah sumber perdarahan dengan menggunakan abotil atau AgNO3 20%. Setelah itu dilapisi dengan antibiotik. Bila masih ada perdarahan, kita bisa lakukan pemasangan tampon atau kapas yang diberikan cairan efedrin atau vasokonstriktor yang sudah diencerkan 1/5000. Sampai padat atau 1 lembar juga boleh. Dipasang sekitar 5-10 menit. Setelah 5-10 menit, kita evaluasi, kita cabut. Kemudian dievaluasi untuk melihat atau mencari sumber perdarahan. Bila kita tidak dapatkan sumber perdarahan atau perdarahannya masif sekali, sulit untuk mencari sumber perdarahan, maka kita lakukan pemasangan tampon anterior. Pemasangan tampon anterior, kita menggunakan sporces atau kasa yang sudah dilipat seperti ini. Kita tidak gunakan kasa yang belum dilipat karena nantinya ujung dari kasa ini bisa menyebabkan korpus di daerah hidung. Jadi digunakan kapas atau kasa yang sudah dilipat seperti ini. Nah, ini akan dilapisi oleh antibiotik, salep antibiotik. Atau yang seperti ini yang tadi disebutkan di depan, ini sporces yang sudah dilapisi oleh bursalef. Bursalef itu terdiri dari vaselin dan acidum boricum. Cara melakukan pemasangan tampon dipegang dengan cara seperti ini. Jadi tangan kanan memegang pinset seperti memegang pensil, tangan kiri memegang spekulum hidung. Kemudian kita pasang menyusuri dasar rongga hidung. Jadi dimasukkan, buka, dijepit, didorong, dibuka lagi, dijepit, didorong. Kemudian spekulum hidung dilepaskan, kemudian diselipkan di bawah dari kasa yang tadi kita pasang. Kemudian pinset ini dimasukkan menyusuri dasar rongga hidung. Kemudian kasa tadi kita
dorong ke arah superior atau atas. Ini akan membuat pasien terasa tidak nyaman. Setelah itu, kita pasang kasa kedua. Sama caranya, masukkan ke dalam hidung dengan menyusuri dasar rongga hidung. Kemudian, spekulum hidung dibuka, kemudian diselipkan di bawah kasa yang tadi kita pasang, kemudian pinset dimasukkan dalam keadaan tertutup untuk mendorong kasa ke arah superior. Kemudian lakukan hal yang sama sampai padat, tapi tidak terlalu padat juga. Yang penting perdarahannya berhenti. Setelah kita lakukan pemasangan tampon, sebelum kita rapikan, kita evaluasi orofaring dengan menggunakan tong spatel. Apakah tampon yang kita pasang ini sudah cukup padat dan menghentikan perdarahan. Masukkan ke dalam tong spatel, kemudian dilihat di daerah orofaringnya. Apakah ada perdarahan yang mengalir atau postnasal bleeding. Kalau tidak didapatkan postnasal bleeding, artinya tampon yang kita pasang sudah cukup padat dan menghentikan perdarahan. Kemudian kita susun rapi kasa atau tampon tersebut. Nah, jangan lupa yang harus diperhatikan, kita harus mengingat jumlah kasa yang kita masukkan atau tampon yang kita masukkan ke dalam hidung. Jadi kalau nanti pas kita mengeluarkan harus sejumlah yang kita masukkan, tidak boleh ada yang tertinggal. Ini kita rapikan, ya. Cara merapikan tampon yang kita rapikan yang pertama adalah yang paling terakhir dulu kita masukkan. Kita masukkan yang kedua, kemudian baru yang awal tadi yang kita masukkan, baru ini yang terakhir. Setelah itu kita akan tutup daerah hidung yang kita pasang dengan menggunakan kasa steril. Ingat saat menutup diperhatikan jangan sampai hidung kontralateral ikut tertutup. Nanti pasien susah bernafas. Kemudian setelah itu kita fiksasi dengan menggunakan hipapik. Ini harus kita tutup. Pertama, kalau pasien bersin, tampon itu tidak keluar. Kedua, untuk menampung rembesan darah kalau ada sisa-sisa darah. Demikian Bu, sudah kita lakukan pemasangan tampon pada hidung kiri Ibu. Nanti akan kami evaluasi setelah 2-3 hari. Kita akan melakukan pencabutan tampon anterior yang dipasang setelah 2-3 hari. Pertama kita buka dulu kasa plasternya. Maaf ya Bu. Kemudian kita buka satu persatu tampon yang kita pasang. Kita buka dulu.
yang kita cabut, yang kita pasang terakhir. Jadi yang paling bawah. Dipegang dengan menggunakan pinset, kemudian ditarik sambil diputar ke arah luar. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Tarik sambil diputar dengan pelan-pelan. Kemudian yang terakhir. Setelah itu kita evaluasi apakah masih ada perdarahan berulang pada sisi yang kita pasang tampon dengan memasukkan spekulum hidung ke hidung kiri. Kemudian kita evaluasi kembali orofaring, apakah ada post nasal bleeding atau perdarahan di daerah faring. Bila tidak ada, berarti penata laksanaan pemasangan tampon anterior kita udah selesai. Untuk jenis-jenis tampon, selain tampon anterior, tampon pita yang sudah disebutkan tadi, ada juga yang buatan pabrik dalam bentuk seperti ini yang bisa kita gunakan untuk pasien karena ini lebih praktis. Caranya ini nanti kita tinggal masukkan ke dalam hidung. Dan ini pasien merasa nyaman karena ada pipa buat bernafas. Pipanya ada buat bernafas. Jadi ini kita tinggal masukkan ke dalam hidung. Ya, ini dimasukkan ke dalam hidung gitu. Nah, kemudian dia akan mengembang setelah terkena darah atau lendir. Nah ini kemudian setelah itu ini difiksasi dengan menggunakan plaster. Lalu nanti cara mencabutnya tinggal kita tarik saja ini guide. Udah selesai. Selamat siang Bu. Pada siang hari ini kami akan melakukan pengambilan benda asing di anak ibu. Nanti ibu pegang yang kuat anaknya. Cara pegangnya nanti posisi anaknya duduk seperti ibu, kemudian kaki anak dikepit dengan kaki ibu, kemudian tangan anak dipeluk sama tangan ibu, dan kepala ini akan dipegang oleh perawat kami. Ini nanti akan pasien akan merasa tidak nyaman. Yang penting ibu pegang yang kuat pasiennya. Spekulum dipegang dengan menggunakan tangan kiri. Cara pegangnya di jari pertama di tengah, jari kedua untuk fiksasi, 3, 4, 5 di tangkai spekulum. Masukkan ke dalam hidung yang terdapat korpus. Kebetulan pasien ini adanya di hidung kiri. Pegang alat pengait dengan cara seperti memegang pensil seperti ini. Kemudian spekulum hidung sudah dimasukkan ke dalam hidung yang ada korpusnya. Kemudian masukkan alat pengait di atas korpus sejauh mungkin. Kemudian korpus itu akan ditarik ke luar. Nah, kita buka. Lalu kita evaluasi apakah ada korpus lain atau sudah keluar semua korpus tersebut. Jadi kalau diilustrasikan di luar, ya kan? Ini korpus, ini alat menyusuri superior dari rongga hidung sampai melewati benda asing tersebut,
kemudian ditarik, kemudian didorong ke depan. Kemudian dilihat apakah ada perdarahan akibat pengambilan korpus tersebut. Kalau ada perdarahan, maka bisa dilakukan pembencetan hidung selama 5-10 menit. Setelah itu dievaluasi ulang. Bila berhenti, sudah selesai. Kalau masih berdarah, bisa dilakukan pemasangan tampon atau kapas yang diberikan efedrin yang sudah diencerkan 1/5000 ke dalam hidung selama 5-10 menit. Kemudian kapas tersebut dicabut kembali. Setelah itu dievaluasi, kalau perdarahan sudah tidak ada, maka pengambilan korpus alinium sudah selesai. Demikianlah pemasangan tampon anterior dan pencabutan tampon anterior serta pengeluaran atau ekstraksi korpus alinium cavum nasi sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat.